Nah sekarang ini di tengah gejolak yang mengguncang dunia baru ya, lautan bukan lagi sekedar tempat petualangan biasa, tapi menjadi medan perang para legenda loh teman-teman. Dari Elbaf yang dilanda kekacauan hingga Hachinosu yang dihantam oleh benturan dua Yonko, langit Egghead yang menyimpan saksi bisu revolusi teknologi, hingga jantung Marijoa, tempat tahta dunia bergetar oleh dentuman pemberontakan. Semuanya menyatu dalam satu kisah besarnya menuju akhir dari era lama. Di antara reruntuhan dan semangat yang membara itu cuy, nama-nama besar mulai memantapkan jejaknya. Zoro dengan teknik baru Housou no Haki-nya itu, Sanji dengan inovasi tanpa hakinya ini, dan Cavendish dengan mode setengah Hakuba. Di sisi lain, sang itu mulai menampakkan wujud sejatinya ya sebagai raja sejati itu. Kuroige mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan. Ini bukan lagi tentang siapa yang kuat, tapi siapa yang paling siap untuk mengubah tatanan dunia itu sendiri. Nah sekarang ini rahasia kelam mulai terkuak di balik kekuatan asal-usul dari Kurohige ya. Dugaan tentang darah roh di Sebek yang mengalir dalam dirinya kini makin jelas dengan munculnya pengakuan dari bawahnya sendiri. Ditambah fakta mencengangkan bahwa Tets mungkin menyimpan lebih dari satu kepribadian. Di saat dunia terus membara oleh bentrokan kekuatan-kekuatan besar, satu hal menjadi jelas, era baru One Piece bukan sekedar pertarungan antar kekuatan, tapi juga tentang warisan yang mengubah wajah secara dunia. Sementara itu, konflik demi konflik terus mengalir tanpa jeda. Nakama menghadirkan pertarungan epiknya, misteri besar dan ikatan emosional yang mendalam. Episode kali ini menyuguhkan gambaran mengerikan tentang kondisi kru topi jerami yang sebagian masih terbelenggu oleh kekuatan musuhnya, serta perjuangan Robin yang mencoba melawan ikatan demi menyelamatkan sejarah penting dari Ohara sendiri. Namun bukan hanya mereka yang disorot ya, karena di balik tembok istana Marijoa, dunia pun tengah dilanda krisis besar yang melibatkan para Gorosei, pasukan revolusioner, dan rahasia masa lalu yang mulai terungkapkan. Ya sini bakalan menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas solo cerita prediksi fanfiction ini dengan Mimin di sini, Joy Boy Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimer, di jenis konten alur cerita seperti ini, semua kejadian itu masih berupa spekulasi alias tidak resmi. Jika kalian ingin versi rasional resmi, silahkan tonton di judul thumbnail alur teori ya. Nah jika sudah diterima, yuk kita langsung lanjutkan mulai ceritanya. Sekarang ini nakama, dalam bayang-bayang kekacauan dunia matahari yang kian meradang itu, dua sosok penting dari bajak laut topi jerami, Zoro dan Sanji, tengah melesat menuju medan perang bersama kru New Giant Warrior. Perjalanan mereka tak dilakukan lewat rute biasa. Mereka menaiki kapal unik yang berfungsi sebagai lem, membawa mereka melintasi batas dunia bawah dan dunia matahari. Itu jelas ya, uniknya itu langsung menuju ke wilayah konflik loh. Di titik perbatasan itu masih bergolek raksasa iblis yang pernah dijatuhkan oleh Franky dan Bonnie dari atas. Namun kini raksasa itu telah dikalahkan oleh Zoro sebagai ajang uji coba teknik baru Housou no Haki yang diajarkan Gaban kepadanya. Efek serangan yang begitu kuat hingga sang raksasa tak mampu beregenerasi dan langsung tumbang tak sadarkan diri. Zoro yang tampak terkesima dengan sensasi menggunakan Housou no Haki secara sadar itu, ia bahkan mengatakan akan menciptakan berbagai jurus baru menggunakan kekuatan tersebut. Tapi seperti biasa ya, komentar tersebut memancing reaksi dari Sanji yang mengira Zoro sedang pamer nih. Sanji pun membalas dengan menyebutkan bahwa dirinya yang telah menyiapkan jurus-jurus baru meskipun tanpa menggunakan Housou no Haki. Melihat keduanya mulai adu mulut, Colbert, salah satu kru dari Hajruddin, hanya bisa terheran-heran. Untungnya di sini itu dia segera melerai keduanya nih. Nah, mengingatkan bahwa tenaga mereka itu lebih baik disimpan untuk pertempuran besar di depan nanti. Sementara itu Stanzen malah terlihat antusias nih menantikan unjuk kekuatan dari kedua pendekar andalan topi jerami di atas sana nanti. Nah, berpindah ke dunia matahari, dua ksatria suci bernama Somber dan Gillingham tengah berdiskusi soal situasi genting di Marijoanya. Keduanya ingin segera menyelesaikan misi mereka di Elbaf agar bisa kembali ke pusat dunia dan melihat sendiri kekacauan yang sedang berlangsung di sana. Gillingham menyinggung soal kekuatan menciptakan monster mimpi buruk miliknya ya, yang sangat berguna memperkuat barisan pemerintahan dunia. Namun Somber menenangkan, mengingatkan bahwa para kesatria suci lainnya juga punya kekuatan luar biasa dan bisa dipercaya untuk mengatasi ancaman revolusioner.
Sementara itu ya, di dalam kastil Pangea itu tempat para Tenryubito dievakuasi, situasi pun tak kalah panas. Meski dikawal oleh CP0 dan beberapa kesatria suci, para naga langit ini terus mengeluh dan ngebuat suasana semakin ricuh. Di tengah kekacauan itulah hanya keluarga Vigarland yang tetap tenang. Mereka kira itu percaya penuh pada kemampuan Garling dan Shamrock yang sedang bertempur di garisan depan itu adalah sesuatu yang sangatlah mungkin. Di sisi lain pula, Valkyrie sedang berjaga di ruangan tahta kosong yang letaknya tak jauh dari tempat evakuasi. Ia mendengarkan kegaduhan itu dan siap turun tangan jika keributan makin tak terkendali ya nakama, sebelum kembali ke posnya untuk menjaga titah dari Im Sama. Nah, di tempat itu di lainnya, Pulau Hachinosu juga kembali diguncang pertempuran hebat. Kizaru melancarkan serangan besar-besaran ke arah dua Yonko sekaligus, Sang dan juga Kurohige. Namun keduanya langsung merespon dengan kekuatan penuh ya. Kurohige menangkis serangan menggunakan kegelapan Yami Yami Nomi, sementara Sang menebas cahaya dengan pedangnya yang dilapisi haki. Ketika Kurohige membalas dengan kekuatan gempa Gura-Gura Nomi, Kizaru ini berhasil menghindar. Tapi serangan mendadak dari Sang itu tak dapat dihindari. Dalam sekejap aja terjadi bentrokan dahsyat antara kaki cahaya Kizaru dan pedang haki Sang yang menghasilkan benturan besar di udara loh. Meski terpental dan terluka nakama, Kizaru itu masih bisa bangkit di tempat itu. Ia mengakui bahwa menyerang dua Yonko yang sedang berduel adalah keputusan sangatlah keliru. Beruntungnya Sang dan Kurohige tidak terlalu menganggapnya sebagai ancaman serius cuy, sehingga fokus mereka kembali pada satu sama lain. Saat pertarungan berlangsung sengit, Kurohige mencoba melancarkan serangan kejutan kepada Sang. Namun berkat haki observasi dan refleks luar biasanya, Sang ini mampu menghindar dan menangkis serangan gempa Kurohige hanya dengan satu tangan aja. Adegan ini mengingatkan pada peristiwa di Marineford ketika tiga admiral harus menahan gempa Kurohige dengan kedua tangan nih. Namun kini Sang seorang diri aja bisa menahan serangan itu hanya dengan satu tangan, menegaskan betapa kuatnya Busou Kuno Haki miliknya. Kemungkinan besar ia sengaja tidak menghindar agar para kru di belakangnya tidak terkena dampak serangan gempa itu. Sebuah bentuk kepemimpinan sejati dari seorang kapten kan. Di sisi lain ini, dua Seraphim yang sempat ditendang Kizaru sebelumnya, Aishar dan juga Ashau, kini kembali mengamuk. Mereka telah berada di bawah kendali Katarina Devon yang menyamar sebagai guru saya Saturnus. Kedua Seraphim itu menyerang semua pihak, baik marinir maupun anak buah Sang. Rockstar yang melihat kekacauan itu mencoba menghentikan Ashau seorang diri, meski akhirnya kewalahan ya. Ia bahkan membandingkan kekuatan tiruan Mihao dengan Sang aslinya, membayangkan betapa mengerikannya sosok Mihao sejati itu. Nah, beruntungnya Hongo kru senior Sang itu muncul untuk ngebantu. Awalnya ia bertarung lawan Dokia, namun karena efek samping dari bentrokan Sang dan Kurohige sebelumnya, posisi mereka berpindah. Kini Hongo bisa bergabung dengan Rockstar untuk menghadapi Ashau nih. Sementara itu Momo Usagi Tokikage kembali menghadapi Aishar setelah sebelumnya sempat ditahan oleh duel para Yonko. Sebagai wakil admiral elit itu ya, kekuatan mereka cukuplah untuk menandingi Seraphim tersebut. Nah, situasi benar-benar darurat. Di sini bergeser ke tengah laut. Pertempuran lain tengah memanas. Armada besar bajak laut topi jerami dipimpin oleh Orlombus, Ideosai dan Cavendish tengah bertemu di satu titik. Namun kapal mereka diserang oleh agen CP0 yang muncul dari kapal pemerintahan dunia. Pertarungan sengit pun terjadi. Dalam pertempuran di atas kapal Orlombus, dua agen CP0 nyaris dikalahkan karena kolaborasi luar biasa antara komandan armada besar. Meski mengalami luka fatal, mereka berhasil unggul karena jumlah dan kerjasama yang solid nakama. Saya bahkan mengakui bahwa kecepatan jurus Housoken miliknya masih harus ditingkatkan agar tidak selalu mengadakan bantuan untuk mengenai lawannya. Sementara itu Cavendish bertarung sendirian ya melawan agen CP0 di kapal lawan. Uniknya nakama, Cavendish kini bisa mengakses mode setengah Hakuba loh, menggabungkan kecepatan dan kekuatan Hakuba dengan kesadaran dirinya secara penuh. Kekuatan barunya itu, Cavendish nyaris tak tersentuh dalam pertarungannya. Ia mengalahkan agen CP0 tanpa bantuan sedikit pun. Ini ngebuktikan bahwa para komandan sekutu Luffy tidak hanya bertumbuh dalam jumlah tapi dalam kekuatan tempurnya. Mereka akan menjadi pilar penting dalam perang besar yang akan datang nakama. Itulah deretan peristiwa luar biasa dalam kisah One Piece yang tengah berada di ambang peperangan besar. Dari duel sengit antara para Yonko hingga kekacauan internal di Marijoa, cerita ini terus bergulir ke arah klimaksnya yang makin tak terhindarkan cuy. Karena sekarang ini ya, di tengah perairan yang penuh percikan api dan serpihan kapal terbakar ini, armada besar topi jerami perlahan menguasai keadaan. Orlombus yang biasanya terlihat kaku dan terstruktur dalam bertempur, kini terlihat lebih fleksibel lagi.
Ia memimpin dengan lincah, manfaatkan tiap peluang, menekan para agen CP0 yang masih tersisa. Hideo dan Zai terus menyerang secara bergantian ya, mengatur tempo dan ritme pertempuran agar musuh tidak punya celah untuk bernafas. Satu demi satu agen musuh mulai kehilangan kekuatan, membuat pertarungan kian berat sebelah di tempat itu. Sementara ini Cavendish terus bergerak seperti angin. Modi setengah Hakuba memberinya keseimbangan sempurna antara kekuatan dan kesadaran. Kecepatan serangannya sulit sekali ditandingi bahkan oleh agen elit CP0 Nakama. Gerakan lincah, tajam, penuh presisi. Agen yang menjadi lawannya itu mulai terdesak, tubuhnya dipenuhi luka ya, dan tekanan dari Cavendish tak pernah memberikan ruang untuk bertahan. Semua mata yang menyaksikan pertarungan itu tahu betul bahwa agen CP0 ini tinggal menunggu waktu untuk tumbang. Tak hanya pertarungan visi yang terjadi, tapi juga adu strategi pemikiran. Para komandan topi jerami tahu betul bahwa ini bukanlah sekedar soal menang atau kalah. Ini tentang menunjukkan kekuatan mereka kepada dunia kan, bahwa sekutu Luffy bukanlah sekedar figura, melainkan kekuatan tempur nyata yang bisa menandingi siapapun, bahkan organisasi elit sekalipun loh. Dan keberanian dan semangat yang membara mereka menjadikan pertarungan ini sebagai pembuktian harga diri. Nah, di Pulau Hachinosu itu pertempuran makin brutal aja. Serangan-serangan Sang dan Kurohige menciptakan gelombang kejut menghancurkan sekitarnya. Setiap benturan antara mereka seperti tabrakan dua bintang nih. Tanah terbelah, udara bergemuruh, dan langit seakan-akan ikut menjerit dalam konflik besar kali ini. Sang ini menjaga posisi agar krunya tetap aman, sedangkan Kurohige terus mencoba mencari celah untuk menekan secara baliknya. Di sela-sela duel raksasa ini cuy, para kru lain juga harus bertahan. Ace dan juga Ace Howe tak hanya menyerang secara membabi buta, mereka juga terlihat semakin cerdas dalam membaca pergerakan lawannya. Momo, Usagi, Toki Kage menghadapi Ace menggunakan kombinasi serangan kecepatan tinggi dan pertahanan solid sebenarnya. Serangan demi serangan bertukar tanpa henti, membuat daratan tempat mereka bertarung berubah menjadi puing-puing yang penuh debu dan reruntuhan. Sekarang ini ya, Hongo dan Rockstar yang melawan Ace Howe juga bertarung dengan strategi berbeda sebenarnya. Rockstar menjadi umpan untuk menarik perhatian, sementara Hongo menyerang dari sisi lain. Taktik ini cukup efektif untuk menahan serangan mematikan dari Ace Howe Nakama. Namun mereka tahu betul ini bukanlah tentang mengalahkan Seraphim, tapi bertahan sampai kendali atas mereka bisa direbut kembali oleh Katarina Devon. Di sisi ini, kelompok Katarina Devon dan Doki terus memanfaatkan kekacauan ya untuk memperkuat posisi. Meski terpisah, mereka tetap menjadi ancaman nyata bagi pihak manapun. Apalagi sekarang Devon telah berhasil menyamar sebagai Saturnus kan, ngebuatnya mampu memerintah para Seraphim. Penguasaan itu memberikannya keunggulan strategis dalam situasi perang 3 arah kali ini. Nah, situasi ini makin sulit bahwa di Marijua, Walkyrie yang berjaga di ruangan tahta kosong tampak resah. Ia mendengarkan teriakan dan keributan dari ruangan tempat para Tenryubito itu dievakuasi. Meski ia masih menahan diri, jelas bahwa ketegangan di sana bisa meledak kapan saja Nakama. Karena ketika para naga langit mulai saling menyalahkan dan kehilangan kepercayaan terhadap para pejuang di garis depannya, suasana jelas makin memburuk nih. Hanya keluarga Vigarland yang tetap menang, menunjukkan kelas dan martabat mereka di tengah kepanikan itu. Nah, kepercayaan mereka pada Garling dan Shamrock benar-benar bulat sebenarnya. Mereka yakin dua kesatria suci itu tidak akan kalah dengan mudah, bahkan jika harus melawan seluruh pasukan revolusioner sekalipun. Sikap ini ngebuat para Tenryubito lain merasa semakin terintimidasi. Mereka sadar tidak semua keturunan naga langit bisa tenang dan menghadapi kehancuran. Keluarga Vigarland seolah-olah menjadi cerminan dari kasta tertinggi yang sebenarnya. Sementara itu, pertempuran di luar kastil Pangea yang makin liar itu terjadi. Para revolusioner makin mendekati ke pusat kekuasaan dunia, menembus barisan pertahanan pemerintahan satu persatu. Serangan mereka bukan hanya fisik tapi juga simbolis. Mereka ingin meruntuhkan sistem yang telah menindas dunia selama berabad-abad. Para kesatria suci yang bertugas menjaga istana pusat mulai mengerahkan seluruh kekuatannya. Para kesatria suci yang bertugas menjaga istana pusat mulai mengerahkan seluruh kekuatannya. Mereka sadar betul jika tahta kosong sampai jatuh ke tangan musuhnya, maka era dunia lama benar-benar akan berakhir sendiri. Nah, di sisi lain, Vegapunk dan kelompok Nami yang masih berada di sana itu memantau seluruh kejadian dari layar yang ada di laboratorium ya. Penemuan teknologi Vegapunk termasuk transmisi visual waktu nyata memungkinkan mereka melihat betapa cepat dunia berubah. Nami dan yang lain mulai sadar bahwa pertarungan di Elbaf, Hachinosu dan Marijua adalah bagian dari satu rangkaian takdir yang sedang bergerak menuju titik puncaknya. Karena di Elbaf sendiri ya Nakama, pertempuran masih berlangsung antara kaum raksasa dan para penyusup itu. Raksasa
raksasa-raksasa dari generasi tua termasuk Dory dan Brogy kembali turun tangan. Mereka melawan para makhluk raksasa iblis yang muncul dari dalam tanah. Kabarnya ya, makhluk-makhluk itu adalah hasil eksperimen kuno pemerintahan dunia. Monster yang ditinggalkan karena terlalu berbahaya. Kini mereka muncul di tengah konflik, memperumit keadaan sekarang ini. Sang yang mengetahui hal itu mulai berkomunikasi dengan para pemimpin Elbaf. Ia menyadari bahwa kekacauan ini bukannya soal wilayah dan perang kekuatan aja, tapi soal warisan, sejarah, atau bahkan kebebasan. Maka ini memutuskan bahwa pertarungan melawan Kurohyuge harus segera diakhiri, karena baginya lebih penting melindungi Elbaf daripada mengalahkan musuh lama kan. Sementara itu Kurohyuge mulai terlihat frustasi pula. Serangan demi serangan sang tidak memberikan celah untuk membalas. Meski memiliki dua kekuatan buah iblis, ia menyadari bahwa secara teknik dan haki sang ini jauh lebih unggul. Saat sang meluncurkan tebasan berlapis Hosoku no Haki ya menciptakan retakan di langit ini, Kurohyuge sendiri pun pertama kalinya terlihat mundur. Pertarungan ini belumlah berakhir dengan sangat cepat, tapi satu hal yang sudah pasti, dunia sedang menuju babak baru, babak di mana para pemain utama mulai menunjukkan siapa yang benar-benar layak menjadi raja dari lautan itu kan. Segalanya kian benar-benar menarik nakama. Di tengah kepanikan itu ada sepasang mata yang justru menikmati kekacauan. Di atas tanaman berdiri raksasa yang menjulang tinggi, Sommer Gillingham berdiri dengan senyum dinginnya. Tanaman ini sengaja diciptakan oleh Sommer bukan hanya sebagai menara observasi, tapi sebagai simbol bahwa mereka datang memantau dunia dari atas, seolah-olah mereka datang mengawasi penderitaan manusia. Dari ketinggian itulah cakrawala Elbaf bisa terlihat sangatlah jelas. Kepulan asap, kobaran api, jeritan warga semua menjadi hiburan bagi mereka semuanya. Tapi nakama, tak semua penguasa kegelapan butuh tanaman tinggi memang. Di langit lebih tinggi lagi, Im Sama mengawasi situasi dari balik sayapnya itu. Ia tak butuh pijakan, ia melayang mengintai melihat semuanya dengan sangatlah masif. Jangkauan pandangan melampaui Sommer dan juga Gillingham, menyaksikan Elbaf yang perlahan tergilas dalam kehancuran totalnya. Tawa Sommer menggema dari atas tanaman berduri, karena bagi mereka ini bukanlah bencana tapi adalah sebuah pesta loh. Kekacauan adalah panggung, tapi hiburan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba dari arah kejauhan beberapa prajurit raksasa berhasil mendekat dan mulai menebas batang tanaman berduri raksasa itu. Tanaman ini roboh, tapi kedua tokoh jahat itu mendarat dengan elegan tanpa luka sedikit pun. Gillingham meski terkejut mengakui bahwa ada prajurit yang cukup tangguh untuk menerobos pasukan monster yang mereka ciptakan itu. Sommer alih-alih marah malah terlihat senang ya. Ia menganggap ini sebuah tantangan baru. Bertarung jauh lebih menyenangkan daripada hanya menonton. Bersama Gillingham mereka bersiap untuk menghadapi para prajurit raksasa yang datang untuk menghampiri. Karena di sini ya, jauh dari Elbaf itu, di tengah lautan, angin yang bertiup membawa kabar yang tak kalah panas pula. Fujitora tengah mengarungi samudra bersama armada besar angkatan laut. Tujuan mereka adalah Pulau Karibari, tempat di mana Rokugyu dan pasukannya sedang kewalahan menghadapi Crossguil Mihao. Dengan kekuatan tajam luar biasa itu, Takanomi menjadi sumber kekalahan besar bagi para marinir. Karena itulah Kaino memerintahkan Fujitora segera menyusul ke sana dan menjadi bala bantuan yang datang. Namun informasi ini ternyata bocor cuy. Bagi badut yang kini menjadi salah satu pemimpin paling berpengaruh di lautan, Yonko tak tinggal diam. Ia segera menggerakkan beberapa organisasi dunia bawah yang bersekutu dengannya ya. Perintahnya itu jelas, cepat Fujitora sebelum ini mencapai tujuan, hancurkan dan cegatlah sekarang juga. Itulah yang terjadi karena armada Fujitora disergap di tengah laut, kapalnya digabung dari berbagai arah. Para pemimpin organisasi bawah tanah naik ke kapal Fujitora untuk melawannya dari jarak dekat. Mereka tahu melawan Fujitora dari kejauhan hanya akan membawa kehancuran. Ia bisa memanggil meteor dari langit. Maka pertempuran pun terjadi di atas geladak kapal. Jarak dekat adalah satu-satunya peluang yang datang. Tapi peluang itu tidak berarti kemenangan. Walau terus menyusun strategi dan taktik matangnya itu nakama, Fujitora terlalu kuat ternyata. Dalam keadaan tenangnya tanpa menunjukkan tekanan sedikit pun, ia mampu menjatuhkan setengah dari pemimpin musuh. Sisa yang masih berdiri kini mulai cemas, harus berpikir ulang agar tak mengalami nasib yang sama serupa. Nah, pasukan marinir di bawah komandonya juga tak tinggal diam ya. Mereka menyerbu kapal-kapal musuhnya, bertarung dengan tangan kosong dan bahu-membahu.
Fujitora sempat berharap agar mereka bisa tetap segar untuk pertarungan di Karibari nanti. Situasi memaksa mereka untuk bertarung habis-habisan di sana pula ya. Ingat bahwa di Pulau Karibari sendiri, Ryokugyu yang mulai merasa cemas pertempuran di sana sudah berjalan terlalu lama cuy. Ia menduga bala bantuan dan Fujitora mengalami gangguan. Mihawk masih menjadi lawan utamanya. Kekuatan buah iblis Mori Mori no Mi, Ryokugyu menciptakan hutan lebat dan juga melancarkan serangan jarak jauh dari balik dedaunan. Tapi ya Mihawk terlalu tangguh, menghancurkan seluruh rintangan itu hanya dengan satu kali tebasan aja. Sungguh mengesankan sih. Dalam pertarungan itu Ryokugyu tak bisa mengandalkan kekuatan semata. Ia harus bermain dengan waktu dan variasi teknik pula. Sebab dalam duel murni ya nakama, Mihawk itu unggul jauh. Ryokugyu harus bertarung sambil mengulur-ulur waktu, berharap bantuan datang sebelum tubuhnya kehabisan tenaga. Karena kita lihat dari kejauhan, Bagi hanya memperlihatkan tanpa ikut campur. Ia sempat lega menduga bahwa Fujitora telah berhasil dihalau, tapi kemudian rasa gelisah muncul. Seberapa lama para pemimpin organisasi bawah bisa menahan Admiral sekuat Fujitora Iso? Hatinya tak tenang, ia tahu level kekuatan Fujitora bukanlah main-main. Nah, kisah pun berpindah ke Pulau Hachinosu pula ya. Pertempuran besar masih berkecamuk di sana. Dalam kekacauan itu banyak duel pecah. Salah satunya antara band Backman dan juga Ameno Shiryu. Dalam benturan itu Shiryu melancarkan serangan dari udara, tapi Backman berhasil menghindar. Lalu ia membalas dengan peluru berlapis haki yang meledak sebelum menyentuh tubuh musuhnya. Shiryu terlempar, terluka tapi belum kalah nih. Sementara itu Lucky Rock hampir mengalahkan Vasco Sud. Namun Doki tiba-tiba muncul, melempar apel peledak dan ngebawa Vasco pergi untuk dirawat. Dalam perjalanan mereka berdiskusi soal pertempuran besar yang sempat mengguncang seluruh pulau. Dan dampaknya saja mereka yakin bahwa kekuatan Kurohige bukanlah milik orang biasa. Bahkan Vasco Sud kini percaya penuh bahwa Tits memang anak dari Rock Disebek ya. Terungkapkan pula bahwa Tits memiliki kepribadian lain yang jauh lebih menakutkan. Doki menyebutkan bahwa bentuk yang mereka lihat selama ini hanyalah satu sisi dari sang kapten. Kepribadian lainnya memiliki kekuatan yang bahkan belum sepenuhnya mereka pahami. Rumor lama soal 3 kepribadian Kurohige makin terbukti benarnya. Dan itu belumlah berakhir. Karena di tempat lain, pertarungan antara komandan-komandan armada bajak laut topi jerami melawan 3 agen CP0 juga pecah ya. 2 agen menghadapi Sai, Orlombus dan kru mereka. Sementara satu lagi berduel dengan Cavendish. Mereka bertarung sengit di sana. Para agen CP0 akhirnya dikalahkan. Cavendish yang kini mulai bisa mengontrol kekuatan Hakuba dalam dirinya menjadi pemenang mutlak dalam pertarungan 1 lawan 1. Usai pertarungan, para komandan divisi ini segera berkumpul. Mereka hendak mengadakan rapat penting di salah satu pulau. Namun saat mereka pergi, sebuah kapal misterius mendekati kapal pemerintahan dunia tempat agen-agen CP0 itu terkapar. Nah, identitas kapal itu masih menjadi misteri ya. Apakah itu kapal sekutu atau malah kapal bajak laut lain yang hendak mengambil alih keuntungan di sana? Banyak pertarungan memang sudah terjadi, tapi belum ada tanda-tanda bahwa konflik akan mereda ya. Sebaliknya, semua tampak baru memasuki tahap awal dari perang yang jauh lebih besarnya. Setiap sisi kini memperlihatkan kekuatan sejatinya, dan dunia One Piece akan segera memasuki babak paling gila dalam sejarah dunia baru nakama. Kita lihat sementara itu beberapa kru topi jerami masih terperangkap dalam belenggu kekuatan musuh yang menyesakkan. Robin dengan tatapan sedih memandangi Saul dari kejauhan. Sosok yang pernah menjadi harapan besar kini terkapar pula. Tubuhnya terluka parah akibat pertempuran melawan Sommer sebelumnya. Meskipun kondisinya mengenaskan, Saul yang baru saja siuman mencoba untuk bangkit walau dengan penuh kesulitan. Robin yang menyaksikan itu merasa hatinya itu tercabik-cabik di tempat itu ya. Karena dalam diamnya Robin beritahu teman-temannya tentang nasib buruk yang menimpa perpustakaan burung hantu. Bangunan suci penuh pengetahuan itu sudah mulai dilahap oleh api sejak beberapa waktu lalu. Api memang baru menjilat bagian luarnya. Namun jika tidak segera ditanggulangi, perpustakaan ini akan lenyap bersama sejarah. Di dalamnya tersimpan banyak buku penting dari Ohara, peninggalan beberapa yang dibawa dengan susah payah untuk diselamatkan di sana. Jika semuanya musnah, Saul akan kehilangan satu-satunya warisan masa lalu yang berarti. Dan kegelisahan mendalam, Robin berjuang melepaskan diri dari jeratan tanaman berduri milik Sommer. Sayangnya usahanya justru ngebuat dirinya terluka. Tak seperti kru lainnya yang diikat dengan anak panah sihir milik Gunko, Robin menjadi satu-satunya yang dibelenggu oleh tanaman hidup yang
menyakitkan setiap gerakannya. Perjuangannya terhenti sejenak, namun tekadnya itu belumlah padam. Karena di sini di perbatasan antara dunia bawah dan dunia matahari, Zoro Sanji sedang dalam perjalanan bersama kru bajak laut New Giant Warrior. Mereka menaiki kapal yang unik seperti lift raksasa yang mengangkut mereka naik menuju dunia atas. Namun perjalanan ini jauh dari kata tenang ya nakama. Mereka terus-menerus diganggu oleh makhluk-makhluk aneh, monster ciptaan Gillingham yang berasal dari mimpi buruk dan kekuatan ras iblis yang diciptakan oleh Im Sama. Ketika situasi mulai mereda, muncul ancaman baru lebih gila lagi. Sebuah monster burung raksasa yang melayang datang di sana, ditunggangi oleh raksasa iblis. Pemandangan ini membuat para kru Hajrudin terkejut bukan main. Belum sempat bernapas lega dari gangguan monster mimpi buruk, kini mereka harus menghadapi kombinasi dari mimpi buruk dan kekuatan iblis dalam satu serangan. Namun Zoro Sanji tetap tenang menghadapi situasi tersebut. Nah, Sanji menjadi yang pertama bergerak. Dengan kecepatan luar biasa, ia menendang monster burung itu sekuat tenaga, membuat makhluk itu terpental jauh dari jalurnya. Raksasa iblis yang menungganginya pun jatuh bebas di udara ya nakama. Tanpa pikir panjang, Zoro melompat dan menebasnya dengan pedang yang sudah dialiri haki penakluk. Ia tahu jika raksasa itu dibiarkan jatuh tanpa luka, besar kemungkinan ia akan memanjat dan kembali menunggu di tempat itu. Nah, setelah menyaksikan serangan itu, Sanji kembali ke kapal dengan teknik skywall-nya itu melayang di udara seolah berjalan di atas langit. Zoro juga segera menyusul dengan teknik khasnya, menebas udara di bawah untuk menciptakan dorongan dan meluncur ke atas. Gerakan ini mengingatkan pada aksinya saat melawan King, tepat, presisi dan sangatlah bertenaga ya teman-teman. Keduanya kembali ke kapal dengan penuh kepuasan. Sanji merasa kekuatan tendangannya kini lebih eksplosif dibandingkan sebelumnya. Zoro pun bangga karena kini bisa mengontrol haki penakluk lebih sempurna lagi. Namun suasana damai itu tak bertahan lama karena percakapan mereka berubah jadi adu mulut khas dari dua rival abadi itu. Zoro menyindir Sanji yang hanya menendang musuh jauh nih, padahal bisa aja mereka kembali lagi kan. Sanji membalas mengatakan bahwa satu saat itu ia juga akan ngebangkitan haki penakluk miliknya sendiri. Di sudut kapal, Stansen hanya bisa tertawa melihat ulah dua manusia keras kepala di sudut kapalnya. Di sisi lain, situasi Marijoa makin kacau. Bagian luar kastil Pangea sedang dilanda pertempuran besar antara pasukan revolusi dan para kesatria suci yang dipimpin oleh Garle. Tenryubito pun dievakuasi ke dalam istana, dijaga ketat oleh agen CP0 dan sebagian kesatria. Namun di balik tembok aman itu ya nakama, keributan justru muncul dari dalam. Keluarga Vigalan memicu perdebatan, menuduh keluarga lain terlalu takut dan tidak percaya pada kekuatan Garling dan juga Shamrock itu. Nah, keriuhan itu terdengar sampai ke ruangan tahta kosong, ngebuat salah satu Gorosei Walkuri turun tangan. Ia datang menegakkan mereka semuanya, mengatakan bahwa pasukan inti baru saja diturunkan sebagian. Jika keadaan makin parah, pemerintahan dunia masih punya banyak kekuatan cadangan pula. 4 Gorosei lain, Kong sang kepala staf dan juga kekuatan penuh angkatan laut. Hal ini membuat perhatian Ryubito sedikit tenang meski kekhawatiran soal ketersediaan makanan mulai mencuat lagi. Walkuri kembali ke ruang tahta kosong itu menghubungi Garling melalui telepati. Ia bertanya soal perkembangan di garis depan. Garling sedang menghadapi Dragon dalam pertarungan sengit nih, menjawab bahwa dia masih percaya mampu menang dengan kekuatannya sendiri. Dragon yang mendengar komunikasi itu pun menyadari bahwa Garling sedang bicara dengan salah satu rekannya, bukan pada Im Sama. Sikap Garling lebih santai, tak seformal saat bicara dengan atasan. Nah, di tengah duel panas itu, Dragon mengejek Garling yang terlalu percaya diri ya. Ia mengatakan bahwa usia Garling sudah jauh dari masa jayanya di God Valley itu. Garling kini lebih lambat, lebih rapuh dan jelas kalah dalam stamina. Dragon yang masih berada di usia prima punya keunggulan di segala sisi, baik kekuatan, kelincahan maupun daya tahan tubuhnya pula. Sedangkan Dragon bahkan sempat ngebuat Garling terpental jauh, mempertegas jarak kekuatan di antara mereka pula. Garling pun murka, ia bangkit kembali dan mulai mengerahkan teknik baru untuk ngebalaskan serangan. Sementara itu di Pulau Hachinosu, pertarungan lain berlangsung antara Ben Beckman dan juga Ameno Shiryu. Setelah saling adu jurus, Shiryu mulai terdesak nih. Ia mengakui kekuatan Ben yang luar biasa sesuai dengan semua rumor dan berita yang pernah ia baca semasa menjadi sipir di Impel Down kala itu. Shiryu mengenakan masa lalu saat Ben Beckman masih terkenal di North Blue ya, sebelum direkrut Akagami. Ben dikenal sebagai sosok jenius dengan kekuatan dan kecerdasan
kecerdasan luar biasa. Bahkan sebelum sang punya nama ya, ia sudah mencari backman karena mendengarkan reputasi besarnya pula. Meski saat itu Ben sempat ragu, tekad besar yang ia lihat dalam diri Akagami ngebuatnya yakin untuk bergabung dan menjadi wakil kapten kelompok tersebut. Hubungan keduanya begitu kuat dan saling melengkapi dari masa awal hingga kini jadi legenda di lautan tersendiri. Nah, di sini kembali ke masa sekarang. Ben Beckman melihat sang sedang mendesak Kurohige. Ia tersenyum mengingatkan kembali potensi dulu yang ia lihat pada kapten muda yang kini jadi legenda. Nah, Beckman ini juga bertanya pada Shiryu pula ya, kenapa ia memilih bergabung dengan bajak laut seperti Kurohige? Jawaban Shiryu itu mengejutkan. Ia mengaku menerima tawaran Kurohige karena pria itu adalah anak dari sosok yang dulu ia idolakan, Rock Disebek. Sejak dulu Shiryu memang mengagumi Rox nih. Meski jalan hidup mereka berbeda, Rox adalah bajak laut pembantai Titan Ryubito dan angkatan laut, sementara Shiryu membantai tahanan sebagai sipir. Namun esensinya juga sama, kekerasan dan juga haus darah. Tujuan awal Shiryu masuk Impel Down pun ternyata bukan karena ingin menegakkan keadilan, melainkan berharap bisa menemukan Rox di sana. Mengira pemerintahan dunia menyembunyikan legenda tersebut. Namun ketika ia sadar Rock tidak pernah ditahan, kemarahannya meluap dan ia pun menjadi sipir kejam yang tak ragu untuk ngebantai. Ben Beckman tak terlalu terkejut mendengarkan pengakuan itu, sebab sang dan kru Akagami memang sudah lama tahu soal identitas asli Kurohige sebagai putra dari Rock Disebek. Sang sendirilah yang membocorkan rahasia itu kepada krunya. Mereka sadar keturunan dari bajak laut segila Rock pasti menyimpan ambisi besar dan bisa menimbulkan ancaman serius pula. Itulah kenapa Beckman memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Ia tahu musuh sesungguhnya bukanlah hanya pada Shiryu, tapi juga komandan Titan lain yang masih berkeliaran. Dan lebih penting lagi, mereka harus menghentikan Kurohige sebelum ambisi warisan Rox menguasai dunia benar-benar terwujud nakama. Segalanya kian menarik aja kan? Jadi itulah tadi bahasa kita mengenai apa yang terjadi pada informasi One Piece ke depannya nanti yang bisa saja terjadi. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.